Jadi ini dia 3 skema dari permainan Arsenal pada 2025-2026. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kita akan bahas mengenai prediksi line up Arsenal dengan 3 skema. Skema pertama adalah, ya kalau dalam keadaan normal semuanya fit, kurang lebih line up seperti ini. Skema kedua, kalau ada beberapa pemain yang cedera, atau ada pemilihan yang flop, atau melakukan rotasi, ya kurang lebih kayak begini. Yang ketiga, yaitu alternatif dari yang kedua tadi, ya kalau ada yang cedera, ada yang flop, mau melakukan rotasi, ada yang tampil buruk, ya beda lagi nanti formasinya. Oke, langsung aja kita ke bacot taktik prediksi line up Arsenal pada 2025-2026. Let's go. Oke, ini dia untuk line up dari Arsenal skema pertama ya, dengan keadaan semuanya fit, semua main bagus, ya kurang lebih begini line up-nya. Nggak banyak berubah, kiper tetap David Raya, back kanan Timber, back tengahnya Saliba sama Gabriel Magalhaes, Lewis Kelly sebagai back kiri, kemudian di gelandang tengahnya ada Zubimendi ya, Martin Zubimendi, pemain baru yang dibeli dari Real Sociedad. Kemudian ada Declan Rice di sini ya, dan Martin Odegaard sebagai nomor 10, Bukayo Saka sayap kanan, dan sepertinya Arteta masih mengandalkan Gabriel Martinelli untuk di kiri, striker Victor Gyökeres. Oke, nah kalau kayak gini ya, Declan Rice kan bisa aja sering maju ke tengah, ya kan ke dalam. Nah di area nomor 6 ini menjadi area kekuasaannya Martin Zubimendi. Sembari dia akan mengalirkan bola dari lini belakang ke depan, ya kan, dia akan menjadi penghubung nih pas bangun serangan dari kiper, misalkan David Raya ngoper ke Gabriel, terus diterusin ke Zubimendi. Nah Zubimendi nanti akan bawa bola, ya kan, dia akan bawa sama bolanya nih ke depan, ya bisa oper ke sini ke Odegaard, bisa juga ke kiri. Pokoknya pengatur serangan di lini tengahnya nanti akan diserahkan sama Martin Zubimendi, sedangkan pengatur serangan untuk sepertiga lapangan akhir ada di Martin Odegaard sama Bukayo Saka. Ini kalau misalkan fit semuanya ya, semua main bagus, normal-normal aja, dan nggak ada yang flop juga. Ya beberapa kali kalau dirotasi mungkin pas di tengah-tengah pertandingan ya, atau di babak kedua mungkin dilakukan rotasi. Tapi kurang lebih Mikel Arteta akan mengandalkan formasi kayak begini jika semuanya fit. Oke? Skenario kedua, ini kalau misalkan ada beberapa pemain yang cedera atau ada yang flop, ya kurang lebih formasinya seperti ini. Pertama, yang gue ganti adalah back di Gabriel. Gabriel ini dari musim-musim kemarin sebenarnya udah kelihatan dia sering banget blunder, kehilangan bola, salah kontrol, ya pokoknya ada aja errornya ya lah. Nah Arsenal nih beli Mosquera, Christian Mosquera dari Valencia. Ini back tengah dengan penuh potensi dari Spanyol, ya kan, digadang-gadang sebagai salah satu back masa depannya Arsenal. Jadi dia gue taruh di tengah barengan sama Saliba. Saliba ini menjadi pemain yang menurut gue agak susah diganti ya, karena memang penampilannya konsisten banget. Untuk di kiri, misalkan Lewis Kelly ini mungkin mainnya jelek atau cedera, bisa masuk Ricardo Calafiori. Nah, kemudian di tengahnya nih, misalkan Martin Zubimendi kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris, atau Zubimendi cedera, ya penggantinya adalah Christian Norgard. Ya, ini kan dibeli dari Brentford, meskipun usianya tuh udah 32 tahun ya. Tapi Norgard ini menawarkan dia lebih jago dalam bertahan itu. Jadi dia menawarkan stabilitas di lini tengah, sehingga Declan Rice ini lebih tenang untuk maju ke depan. Ya, jadi Christian Norgard yang akan menjalankan tugas-tugas kotornya. Meskipun Declan Rice nanti juga akan bantu pasti. Nah, kemudian ada Kai Havertz yang di nomor 10. Havertz gue kembalikan ke posisi awalnya, yaitu
playmaker nomor 10. Ya, ini posisi dia waktu di Bayer Leverkusen dulu banget gitu. Nah, sekarang kalau misalkan Martin Odegaard cedera atau bermain buruk, tapi paling cedera kali ya. Dia cedera kan kemarin agak lama kan. Misalkan dia cedera, penggantinya adalah Kai Havertz. Seandainya dia ada, ya kan. Kemudian di kirinya gue ganti Martinelli ke Madueke ya. Noni Madueke yang dibeli dari Chelsea, dia gue tepatin sebagai penyerang sayap kiri karena di Chelsea pun dia sering banget main jadi penyerang sayap kiri meskipun kakinya kidal. Ini dengan catatan bahwa Bukayo Saka ini nggak cedera ya, jadi bisa tetap main sejak menit pertama secara konsisten, dan striker tetap gak gue ganti, itu Victor Gyökeres ya. Ini skema kedua untuk Arsenal ya, misalkan melakukan rotasi atau ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Skema ketiga, ini kalau misalkan Arsenal benar-benar kena badai cedera dengan pemain-pemain utamanya ini kena semua ya. Declan Rice cedera, Bukayo Saka cedera, Odegaard cedera, Saliba cedera. Jadi gue rombak lagi nih isi line up-nya ya. Untuk skema ketiga kayak gini, misalkan Arsenal benar-benar dalam keadaan badai cedera atau krisis pemain, atau ya banyak banget pemain yang nggak perform dan melakukan rotasi. Pertama untuk back tengahnya, feeling gue sih Kiwior ya. Kemarin waktu Arsenal back tengahnya itu nggak konsisten terus cedera ya, kalau nggak salah Saliba yang cedera. Kiwior yang masuk gantiin. Habis itu Mosquera tetap di sini ya kan, ya dia layak untuk mendapatkan jam terbang lebih untuk meningkatkan kualitas permainannya. Back kiri masih diisi sama Ricardo Calafiori, tapi back kanan ya itu jadi Ben White. Ya, Mikel Arteta tuh senang banget sama Ben White, gue nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau misalkan back kanannya tadi ya Jurriën Timber itu cedera, Ben White yang akan gantiin di posisinya Timber. Kemudian di lini tengahnya nih Christian Norgard ya, yang bisa menawarkan stabilitas dan bertahan di area sendiri. Kemudian ada juga Subimendi nih, gue balikin ke line up yang misalkan Rice cedera apa kayak gimana, dia yang nanti akan mengalirkan bola. Jadi si Subimendi ini areanya tuh akan sebegini nih ya, di lini tengah nih semua tuh areanya dia. Sedangkan untuk sepertiga belakang tuh urusan Norgard sama back-back lain. Nah, untuk gelandang nomor 10 nanti itu ada Mikel Merino, gua taruh di situ dengan Kai Havertz sebagai false nine. Ethan Nwaneri akan mengisi posisi Bukayo Saka kalau misalkan dia cedera. Nah, kenapa gue taruh Merino di gelandang nomor 10 belakang striker? Karena pengalaman Merino itu sendiri yang bermain sebagai gelandang box to box terutama. Dia bukan gelandang kreatif, tapi definitely daya serangnya itu cukup kuat. Nah, dengan adanya Mikel Merino di belakang Kai Havertz, ini dua bisa gonta-gantian secara posisi mereka berdua ini sama ya. Bedanya cuma Havertz kaki kiri, Merino kaki kanan, udah gitu doang ya. Sayap kiri masih Madueke dengan striker utama ini jadi Merino sebagai false nine. Jadi nanti dia akan sejajar dengan 4 pemain yang ada di depan gitu kan. Sehingga inilah yang nanti akan menjadi skenario ketiga jika amit-amitnya pemain intinya pada cedera, tumbang, atau butuh rotasi, kelelahan. Ya line up-nya kurang lebih begini. Kalau misalkan Mikel Arteta main di Piala Liga atau Piala FA, mungkin bisa mencoba-coba atau bereksperimen ya, kita lihat aja nanti. Oke, jadi ini dia 3 skema dari permainan Arsenal pada 2025-2026. Ini masih bisa berjalan ya, karena video ini di take per 14 Agustus 2025. Jadi memang belum agak lama, tapi juga nggak baru-baru amat. Jadi buat lo nih yang mau sharing tentang line up-nya Arsenal, bisa tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Audible, dan ya link bacanya ada di deskripsi gue. Silakan visit IDN Times karena gue udah nulis lengkap mengenai alasan kenapa 3 pemain Chelsea ini layak untuk dijual. Oke, itu aja dari gue. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Rara Mentio. Ciao, ciao.